Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak kami yang terkasih. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita. Saya undang semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Selidiki aku ya Tuhan. Apakah Tuhan sungguh mengasihi Yesus? Dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya dapatin lihat hati, apakah ku berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kesempatan kami bisa berkumpul melalui Meet ini untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan terlebih akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kefokusan bagi kami sehingga kami fokus untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, setiap anak muda tentunya ingin kebebasan. Setiap anak muda punya idola. Namun, biarlah di masa muda kita ini kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, ya Tuhan. Tuhan, bentuklah
Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Saya lagi katakan serahkan hatiku. Berikan padamu. Tuliskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Baik, selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita pada pagi hari ini akan merenungkan tentang satu tema peringatan bagi anak-anak yang muda atau orang muda, lebih tepatnya demikian, peringatan bagi orang muda ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6, dikatakan di sana bahwa demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya. Nah, kita lihat lagi satu ayat, Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Terus, next ya, kita lihat dulu. Terus, ya. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Mungkin yang lalu kita pernah sering dengar, jalanilah hidup ini selagi punya kesempatan nikmatilah. Kapan lagi? Tidak ada lagi waktu yang lain. Sekarang waktunya. Oleh karena itu nikmatilah. Kita seringkali mendengar kalimat-kalimat itu. Kelihatannya kalimatnya itu benar, sepintas benar. Dan kalau kita baca ayat ini, bisa jadi juga bahwa kita kemudian, wow, ternyata Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita harus bersukaria dalam kemudaan kita. Biarlah hati kita terus bersuka. Karena kapan lagi masa muda ini akan lewat. Nanti waktunya akan kita jadi tua. Apakah demikian? Kemudian dikatakan lagi, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Sepertinya kita didorong untuk meraup,
meraih, mencapai segala sesuatu. Apakah demikian? Pengkhotbah 1 ayat 14, ayat yang berikutnya, coba di slide-nya Pak Van. Pengkhotbah, penulis dalam hal ini Salomo, seorang raja yang berhikmat, yang sangat terkenal, tapi dia mengungkapkan pesan dan peringatannya kepada orang muda dengan cara yang menarik sekali. Dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Dia sudah melihat. Bahkan Salomo juga pernah melaluinya sebagai orang muda. Karena Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini, dia menulisnya ketika dia sudah putih rambutnya. Ketika dia sudah menjadi tua, kemudian dia menulis. Dia merenungkan hal-hal yang pernah dia lewati. Dan segala sesuatu yang pernah terjadi, yang dia lihat. Dia katakan bahwa yang terjadi ternyata segala sesuatu yang sudah dilewati itu bagaikan atau sia-sia atau sama dengan menjaring angin. Kita tahu bahwa jaring itu kita harusnya gunakan untuk, ada yang bisa nangkap burung, jaring juga bisa dipakai untuk menangkap ikan di laut. Tapi sungguh tegas dan jelas bahwa tidak mungkin jaring itu bisa menangkap angin. Itu akan sia-sia saja kalau kita mencoba menangkap angin dengan jaring. Nah, next. Dalam hal ini, bahwa ada testimoni daripada Salomo dalam ayat 14 dari pasal 1, testimoninya bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu sia-sia testimoninya. Segala sesuatu itu menjaring angin. Nah, apa yang mau dipesankan oleh, dalam hal ini oleh Salomo? Salomo, kalau kalian lihat ada gambar sana, gambar anggur ya. Anggur itu minuman yang sangat nikmat ya. Semakin mahal, semakin lama, semakin tua, anggur itu punya nilai tidak hanya puluhan juta, ratus juta. Dan bukan mustahil kalau misalnya nilainya bisa miliar ya. Karena sangat mahal ya. Nah, dan meminumnya pun tidak bisa minum sekaligus ya. Harus meminumnya dengan mencicipinya. Ya. Meminumnya sedikit. Kira-kira segala sesuatu yang ditawarkan di bawah kolong matahari ini, di bawah matahari, segala sesuatu seolah-olah atau seakan-akan, kalau kita baca sekilas, seakan-akan Salomo mau mengatakan, nikmatilah. Apakah itu artinya? Salomo tidak sedang mengatakan untuk kita menikmati semuanya. Karena di dalam anggur pun yang nikmat, kalau kita pun minum anggur itu yang begitu nikmat itu, pada akhirnya anggur itu bisa memabukkan. Dan anggur itu dapat mengendalikan diri kita. Termasuk dampak yang dibawa oleh akibat daripada anggur itu. Bisa juga merusak tubuh, bahkan menghilangkan nyawa kita. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita agar kita dalam ayat next Pak Van, firman Tuhan ini bukan isyarat bagi kita untuk melakukan pemuasan penuh bagi indera kita. Mata yang Tuhan berikan bukan berarti karena Tuhan kasih mata kemudian kita boleh lihat segala sesuatu. Kita boleh lihat semuanya. Apalagi menghabiskan jam-jam dengan menggunakan mata kita melihat hal-hal yang tidak benar. Pornografi misalnya. Atau memakai mata kita untuk main game berjam-jam. Tidak untuk itu. Atau melakukan pemanjaan bagi semua selera.
baik makan, termasuk pakaian. Mungkin kita mengingini, tapi bukan itu. Bukan itu tujuannya. Firman Tuhan ini mau mengingatkan, mengisyaratkan kepada kita. Tidak membiarkan pengejaran pada kenikmatan, kesenangan. Bukan itu. Tetapi menarik bahwa slide berikutnya, Pengkhotbah 11 ayat 9 dan 10, kelihatannya bahwa orang muda boleh menikmati semua kenikmatan. Tetapi artinya, apakah artinya itu baik? Tidak. Kita kalau mata kita 12 jam di depan laptop, itu akan membawa dampak kebutaan dan kerusakan pada mata kita. Apa artinya itu? Itu artinya ada pertanda buruk jika kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk bersukaria tanpa tujuan, menikmati kemudahan tanpa tujuan, menikmati segala kesenangan tanpa tujuan yang benar. Slide berikutnya. Kalau begitu apa artinya bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu? Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Apa artinya? Nikmati diri Anda sendiri. Indera Anda dalam kekuatan yang penuh harus digunakan paling maksimal. Paling tinggi. Imajinasi Anda harus gunakan. Daya pikir Anda gunakan. Puaskan kejeniusan Anda dan selera Anda dengan dua catatan berikut di bawah ini. Next. Yang pertama, kita diingatkan bahwa selama kesenangan Anda sesuai dengan huruf-huruf dalam Alkitab, kenapa saya mengatakan huruf-huruf? Yesus pun berkata bahwa dia datang tidak meniadakan hukum Taurat. Bahkan satu iota pun, satu huruf yang paling kecil pun dia tidak tiadakan. Malah dia menggenapinya. Artinya bahwa kesenangan kita itu harus kita tanya apakah sesuai dengan Alkitab, disetujui oleh Allah atau tidak. Supaya ketika kita dihakimi, kita diadili. Sama dengan kalian ketika diadili, waktu ujian itu kan diadili namanya sebenarnya. Apakah kalian mengisi jawaban yang benar? Perhatikanlah yang kedua. Perhatikanlah bagaimana kalian membiarkan diri kalian mendapatkan kepuasan. Ya, next. Perhatikan. Bagaimana kita membiarkan diri mendapatkan kepuasan. Apapun harus diuji apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalian pernah mendengar dan mungkin sudah sering dengar satu contoh saja. Timotius, dia diperkirakan berjumpa dengan Paulus. Ketika dia kemudian menjadi anak rohani Paulus, itu diperkirakan sekitar usia 15 tahun. Dan dia telah bertumbuh secara rohani. Kemudian pada waktu Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, tingkah lakumu dalam kesucianmu. Ketika Paulus menyampaikan surat itu kepada Timotius, diperkirakan Timotius berusia pada usia 30 tahun. Pada usia itu adalah usia yang sangat ada pada usia yang terbaik untuk berkarya. Dan pada saat itu usia tersebut adalah usia yang sangat cocok untuk jadi tentara. Orang yang siap berperang untuk bisa membela negaranya, bisa membela bangsanya. Usia yang paling produktif di usia 30-an tahun itu. Tapi kepada Timotius, dia diberikan kepercayaan lebih berat daripada tugas militer. Karena dia dipercayakan untuk memimpin gereja. Dan memimpin gereja ini adalah memimpin orang-orang yang sudah tua termasuk di dalamnya, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berhikmat.
Itu sebabnya Paulus memberikan pesan kepada Timotius, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalian siswa-siswi SMP dan SMA, Kristen Kalam Kudus Padang, kalian punya potensi yang sangat besar. Maka kalian harus mengarahkan seluruh energi kalian, keinginan, kepuasan, kejeniusan, kepandaian sesuai dengan firman Allah. Supaya kelak nanti kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin, termasuk memimpin orang bijaksana. Hanya dengan cara apa? Hanya dengan cara kalian hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Bapak, Engkau memberkati semua siswa-siswi kami SMP dan SMA Kalam Kudus Padang, agar mereka menjadi anak-anak yang mengerti tujuan hidup mereka, bahwa mereka tidak hidup untuk diri mereka tidak hidup untuk kesenangan diri mereka, tapi mereka hidup untuk Tuhan. Berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati usaha, pekerjaan daripada orang tua, mama, papa mereka, agar dapat membiayai pendidikan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mengakhiri seluruh kegiatan secara khusus ibadah pada pagi hari ini, menjadi berkat bagi semua anak-anak. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Selamat pagi anak-anak, kalian selamat belajar. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Miss Derma ya. Silakan anak-anak kembali masuk ke classroom-nya masing-masing. Kita akan memulai belajar kita. Tuhan Yesus memberkati.